Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih berjumpa dengan saya kembali di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan kasih bocoran kepada Anda semua, khususnya penerima bansos ataupun masyarakat umum yang ingin mengetahui terkait info terbaru bantuan sosial. Di sini akan saya jelaskan terkait beberapa penyebab kenapa bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT menjadi tidak cair. Setidaknya di sini saya sudah menemukan 7 alasan yang saya rangkum pada kesempatan kita kali ini. Ketujuh alasan itu saya dapatkan infonya dari akun resmi SIKNJ, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang ingin menambah wawasan terkait bantuan sosial, silakan Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya silakan disimak sampai tuntas, mohon jangan dipercepat videonya atau di skip ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada kesempatan kali ini saya masih berjumpa lagi dengan Anda semua, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya, setelah sekian lama saya tidak mengupload video. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengupload kembali video dan tentunya pada kesempatan kali ini sudah ada info yang update yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Di mana di sini info yang saya sampaikan nantinya terkait beberapa penyebab bantuan sosial, PKH, dan juga sembako atau BPNT tidak cair di tahun 2024. Nah, di sini setidaknya saya sudah menemukan 7 alasan kenapa bantuan PKH dan BPNT tidak cair. Nah, tentunya masyarakat yang ingin tahu juga terkait kenapa kok bantuannya tidak cair, Anda bisa simak penjelasan kali ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, untuk alasan yang pertama kenapa PKH ataupun BPNT atau sembako menjadi tidak cair, tentunya karena jelas yang bersangkutan tercatat meninggal dunia. Nah, data meninggal ini tentunya diperoleh dari pemadanan data bansos ke data Dukcapil. Karena pada data Dukcapil biasanya kalau sudah meninggal, dia akan membuat akte kematian. Ketika warga yang bersangkutan mengajukan pembuatan akte, akan terbaca di dalam sistem bansos dan sekarang sistemnya sudah update setiap bulan. Sehingga di sini alasan yang pertama jelas ya, yang bersangkutan meninggal dunia, tentu bansosnya otomatis tidak cair ya. Alasan yang kedua yaitu tidak ditemukan. Nah, alasan tidak ditemukan ini biasanya sering terjadi pada daerah yang penyalurannya menggunakan pos. Kalau penyalurannya menggunakan pos, biasanya penerima akan dipanggil satu-satu ya. Jika yang bersangkutan sakit akan didatangi oleh petugas. Nah, ketika didatangi ternyata tidak ada, maka keterangannya akan gagal salur. Nah, ketika bantuan itu menjadi gagal salur, maka bantuannya menjadi otomatis terblokir. Nah, itu alasan yang kedua ya. Berikutnya alasan yang ketiga yaitu adalah yang bersangkutan tidak layak karena adanya sanggahan dari aplikasi cek bansos. Nah, Bapak Ibu, aplikasi cek bansos itu fungsinya bisa digunakan untuk usul dan juga menyanggah. Para penerima bantuan sosial tentunya juga dalam tanda kutip ada yang sudah sejahtera. Mungkin di daerahnya ada warga yang menyanggah melalui aplikasi itu dan sanggahan itu sudah disetujui baik oleh pihak desa ataupun oleh dinas sosial. Sudah ada petugas yang survei lapang dia membuktikan apakah sanggahnya benar dan ketika sanggahannya memang benar maka akan disetujui sehingga akan muncul tidak layak sanggahan melalui aplikasi cek bansos. Berikutnya, alasan yang keempat yaitu adalah ditidaklayakkan pemerintah daerah. Nah, alasannya ini tentunya yang bersangkutan melalui hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, baik melalui Musdes ataupun Muskel,
penerima-penerima yang bersangkutan ya, yang datanya sudah tidak layak bansos akan dilakukan pencoretan. Nah, tentunya alasan ini sudah banyak ditemui pada sistem bansos yang ini membuktikan bahwasanya pemerintah daerah setempat sudah aktif melakukan kegiatan verifikasi dan validasi penerima bansos terkhusus bagi yang tidak layak sebagai penerima. Nah, alasan yang kelima yaitu adalah keluarga terdaftar sebagai ASN, TNI, atau Polri. Intinya ada anggota keluarga dalam penerima bansos atau dalam satu kakak penerima bansos, di sana ada anggota keluarga yang tidak layak pekerjaan. Nah, tidak layak pekerjaan sebagai penerima bansos itu tentunya ada banyak, seperti dokter, ya, PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, ya, perangkat desa tentunya ya, DPR, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak menerima bansos. Jika ada satu saja anggota keluarga dalam satu kakak yang pekerjaannya tidak layak, maka akan berpengaruh pada penerima bansos dalam keluarga tersebut. Akan otomatis tercoret ya. Berikutnya, alasan yang keenam yang saya temukan yaitu adalah adanya pergantian pengurus. Nah, tentu pergantian pengurus ini biasanya karena pengurusnya meninggal sehingga harus diganti ya, atau mungkin pengurusnya itu tidak bisa melakukan aktivitas karena mungkin sakit sehingga harus diganti. Nah, itu termasuk salah satu penyebab ketidakcairan bansos. Sebenarnya ini masih cair bansosnya, tapi ini cairnya bukan ke yang penerima yang namanya diganti itu, tapi yang cair yaitu adalah pengurus penggantinya atau ahli warisnya dalam satu kakak begitu ya. Berikutnya, yang ketujuh, ini alasan yang baru yang saya temukan ya. Yang ketujuh ini adalah alasan yang baru saya temukan di tahun ini, yaitu adalah KPM graduasi. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, Kementerian Sosial itu ada program yang namanya PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, di mana di sini pada program PENA itu ditekankan terkhusus ya bagi penerima manfaat bansos, terkhusus PKH tentunya, yang di sana masih bisa didampingi untuk dia graduasi, untuk mentas dari bansos dengan adanya bantuan dalam bentuk modal usaha, di mana modal usaha ini umumnya dalam bentuk barang ya, bahan barang untuk kegiatan penunjang usaha. Nah, bagi KPM yang mendapatkan program itu tentunya akan muncul statusnya pada sistem bansos, yaitu dia sudah tergraduasi dari kepesertaan bansos. Nah, Bapak Ibu, tadi itu 7 alasan yang saya temukan pada sistem bansos ING terkait penyebab kenapa bantuan baik PKH atau BPNT tidak cair. Tentunya ada beberapa alasan yang lain yang belum sempat saya temukan ya. Seperti ini salah satu contohnya, seperti terindikasi ada anggota keluarga yang gajinya di atas upah minimum kerja di kabupaten kota setempat. Nah, ini ada juga kasus yang seperti itu. Misal sang anak ya dari penerima bansos, anaknya sudah kerja di suatu perusahaan ternama misal ya. Nah, di sana anaknya sudah mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dan gajinya memang secara kenyataan di atas UMK. Nah, itu akan mempengaruhi bansos dari orang tua karena belum pecah kakak, karena terindikasi masih dalam satu kakak. Nah, itu ada kasus ya seperti itu. Jadi, sementara ini yang saya rangkum hanya 7, tapi alasan-alasan yang lain bisa saja terjadi ya, karena di sini saya masih belum menemukan alasan yang lain tersebut. Nanti kalau ada alasan tambahan, kenapa penyebab ketidakcairan bansos seperti apa, insya Allah akan saya bantu infokan pada channel YouTube Ahmad Daris Effendi ini ya. Maka dari itu jangan lupa diklik subscribe dan juga lonceng agar nanti tidak ketinggalan info saat saya mengupload video baru. Nah, Bapak Ibu, tadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan tambahan sedikit ya, mungkin ada yang tanya, Mas, saya sudah masuk ke dalam data DTKS, sudah dapat PBI, kenapa kok bisa belum dapat PKH atau BPNT? Nah, Bapak Ibu, terkait jawabannya sebenarnya sangat simpel. Ingat Bapak Ibu ya, PKH dan BPNT itu ada kuotanya, ada batasannya.
Jadi tidak semua yang terdata di dalam data DTKS atau data kemiskinan bisa langsung dapat bansos semua, tentu tidak ya. Ada yang namanya daftar tunggu. Nah, daftar tunggu ini kenapa kok bisa ada yang nunggu? Ya berarti belum ada yang dicoret atau mungkin yang dicoret masih sedikit. Nah, harapannya besok dengan diberlakukannya Permensos baru, pemerintah desa ya tentunya juga dengan musyawarah itu harus benar-benar berani kalau memang tidak layak harusnya dicoret. Kenapa kok seperti itu? Agar nanti memberikan kesempatan bagi masyarakat yang secara ekonomi layak mendapatkan bansos, tapi masih masuk di dalam daftar tunggu, agar bisa langsung masuk mendapatkan bantuan sosial karena ada kuota di situ. Nah, itu ya mungkin jawabannya bisa saya sampaikan. Jadi kalau yang sudah masuk DTKS, kenapa belum dapat bantuan? Ya, kuotanya masih full dan masih masuk ke dalam daftar tunggu. Berdoa saja agar bisa dapat PKH atau BPNT. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.